Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Medi Sartika. Saya akan memandu podcast pada hari ini. Adapun topik yang akan dibahas pada hari ini itu sangat menarik sekali teman-teman, yaitu berjudul pentingnya memilih pola asuh yang baik untuk anak. Pada hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang begitu hebat, yaitu Ibu Zulaika sebagai pakar dalam bidang anak, kemudian Ibu Devi sebagai guru di TK. Nah, untuk lebih lanjut dan supaya kita nggak penasaran sama kedua narasumber ini, mari kita kenalan yuk ke siang Ibu Zulaika. Boleh perkenalkan diri Bu? Saya Zulaika Agusnawati, biasa dipanggil dengan Ami. Profesi saya psikolog, saya punya psikologi yang beralamat di Sukabangun, Palembang. Ya, terima kasih. Kita sudah mengenal dari Bu Ani ya Bu ya, dipanggil Bu Ani. Beliau adalah merupakan psikolog dan mempunyai biro juga ya Bu ya. Biro psikologi. Berarti sering menangani tentang anak juga Bu ya. Kebetulan saya bidang yang diikuti di profesi saya pendidikan. Wah, berarti sangat menarik dan nyambung sekali nih di topik kita kali ini. Kemudian kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu Ibu Dev. Selamat siang Ibu Devi. Siang Mbak Devi. Ya Ibu, boleh izin perkenalan sedikit tentang latar belakangnya Ibu? Baik, terima kasih Mbak Dea. Selamat siang, perkenalkan saya Devi Hermita. Saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari saya juga sebagai seorang guru mengajar di TK. Lebih kurang 15 tahun saya sudah mengabdi di TK. Saat ini saya mengajar di TK IT Asri. Saya mempunyai putri 2 orang, yang satu sudah di jenjang universitas di kuliah, bangku kuliah, dan yang bungsu itu di SMA. Kita akan lanjut ke segmen pertama, yaitu ke Ibu Devi ya, sebagai orang tua yang sudah memiliki pengalaman dalam pengasuhan anak. Ibu Devi, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan anak usia dini? Baik, saya coba jelaskan Mbak ya yang saya tahu gitu mengenai pengasuhan anak usia dini itu, yaitu pendidikan yang ada di dalam keluarga kita. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu akan ditiru oleh anak-anak sampai dia dewasa. Kalau kita salah mendidik, maka anak itu akan mengikuti apa yang kita ajarkan, seperti emosinya, cara dia berbicara. Makanya ketika kalau saya lagi di rumah, saya itu seperti menahan diri, padahal emosi juga kadang-kadang meluap-luap, tapi kalau saya luapkan, anak-anak saya juga akan ikut. Jadi apa yang kita ajarkan itulah yang akan ditiru sama anak. Jadi menurut Ibu, merawat itu bukan sekedar hanya memberi makan, memberikan memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, tapi ada yang jauh lebih penting dalam pengasuhan itu sendiri, seperti itu tadi, memberikan contoh yang baik kepada anak, seperti itu. Ya, betul, bukan cuma anak-anak diberi tempat tinggal, diberi materi, tapi anak juga butuh pendidikan rohani gitu. Oke. Berarti peran orang tua itu sangat besar ya Bu. Lalu menurut Ibu, seberapa penting sih pengasuhan kepada anak? Sangat besar Mbak, sangat penting. Orang tua itu sebagai role model anak-anak. Jadi ketika orang tuanya mengajarkan yang salah, maka di usia dewasa pun dia akan salah. Makanya jangan membuat menormalisasi bahwa anak-anak masih usia anak-anak tak apa-apa, nanti dia kebiasaan. Jadi maksudnya kita ingin mendidik karena kita sayang, tapi kedepannya anak-anak jadi salah apa gitu dengan kasih sayang yang kita berikan. Oke, baik. Berarti dalam keseharian Ibu Devi sendiri, bagaimana menerapkan pengasuhan yang menurut Ibu memang bagus untuk diterapkan kepada anak itu? Atau ada kan orang tua yang tegas, yang tidak boleh anaknya melakukan apapun, atau Ibu memberikan kesempatan kepada anak Ibu untuk melakukan apa yang dia sukai, atau seperti apa nih pengasuhan yang Ibu terapkan dalam keseharian?
Kalau di rumah saya gini, anak-anak itu saya didik dengan aturan-aturan tegas ya, bukan keras ya Mbak Mei ya. Kalau keras mungkin bisa dari segi fisik ya, dari mereka dididik gitu ya. Tapi kalau saya gini, ketika saya kasih pilihan, mereka pilih itu, mereka harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang mereka putuskan, ketika di depannya kebentur, ini pilihan kalian. Tapi tetap saya arahkan gitu, dengan dikasih misal, oh kalau kamu kayak gini, itu gini loh hasilnya, gitu. Oke. Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam pengasuhan ini? Ada pasti. Boleh bisa dijelaskan apa saja tantangannya? Karena anak-anak itu kan di rumah mereka seperti patung gitu, tapi kalau di luar saya juga agak rada was-was gitu ya, apakah mereka itu memang betul seperti apa yang mereka lihatkan di rumah atau di luar. Tapi sejauh ini alhamdulillah apa yang saya ajarkan ke anak-anak itu masih di dalam jalurnya. Walaupun tantangannya dengan anak-anak zaman sekarang yang pergaulannya dengan sosial media gitu kan, dengan teknologi yang sekarang, insya Allah tapi dengan bekal yang kita berikan dari rumah, insya Allah anak-anak itu baik lah menurut saya. Berarti di balik tantangan itu ada ketegasan atau seperti apa Bu untuk menghadapi? Tegas. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan ya sedikit banyak saya juga memberikan hukuman pada mereka. Tapi ketika mereka di zaman mereka masih kecil gitu ya, ketika mereka melakukan sesuai apa yang saya minta, mereka patuh, mereka saya kasih hadiah gitu, reward. Nah, kalau bentuk hukumannya sendiri kira-kira apa sih Bu yang biasa Ibu berikan kepada anak? Hukumannya misal mereka nggak boleh keluar gitu, nggak boleh dikasih nonton TV, nggak boleh, tapi memang kalau HP anak-anak saya dikasih itu di kelas 3 SMP, kelas 1 SMA baru benar-benar yang mereka dibebaskan untuk main HP. Itu salah satunya hukuman nggak dikasih, nggak ada kuota, nggak ada HP. Itu ya Bu bentuk hukumannya. Oke, menarik sekali ya Bu Devi pembahasannya tentang pengalaman Ibu dalam memberikan pengasuhan yang menurut Ibu itu sudah baik ya kepada anak-anak Bu. Itu menurut saya ya, mungkin yang secara umum beda-beda setiap orang tua pengasuhan Ibu. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Ini jauh lebih menarik, akan membahas tentang pola asuh itu seperti apa. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengar pengalaman dari Ibu Devi. Sekarang kita akan ngobrol dengan Ibu Zulaika atau sering dipanggil dengan Bunda Ani yang merupakan bisa dibilang pakar dan dari dunia pendidikan anak. Ibu Ani, saya mau bertanya nih, tadi kan kita sudah mendengar pengalaman dari Bu Devi ya Bu tentang pengalaman dia dalam pengasuhan kepada anaknya. Nah, menurut Ibu Ani sendiri sebenarnya dalam pengasuhan itu ada nggak jenis-jenis pola asuh itu? Pertanyaan yang baik sekali. Tadi kita sudah mendengar banyak baru pengalaman dari Bu Devi ya. Apa yang diterapkan Bu Devi itu sudah bagus, tapi kembali lagi bagaimana meningkatnya pola dari Bu Mega sendiri ya. Nah, tadi Mbak Mei nanya, ada nggak sih pola asuh? Terus pola asuh itu bentuknya seperti apa? Nah, pola asuh itu ada 3 jenisnya yang biasa kita dengar dan yang sudah banyak dijalankan oleh ibu-ibu atau orang tua, bapak juga yang ada di sekitar kita. Pola asuh itu yang pertama adalah pola asuh otoriter. Di mana pola asuh otoriter ini semua keputusan itu ada di tangan orang tuanya. Jadi anak tidak diberikan akses atau tidak diberikan hak untuk berbicara. Karena dianggapnya anak ini masih dalam biaya perlindungan dan semuanya masih ditanggung itu yang dinamakan otoriter. Nah, terus berikutnya ada yang namanya permisif. Nah, pola asuh permisif ini
dia kebalikan dari otoriter, jadi membebaskan setiap anak melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada pengaturan dari orang tua. Beda kan dengan yang otoriter yang terlalu mengkal semua dengan aturan orang tua, sementara ini benar-benar dibebaskan. Nah, yang terakhir ini adalah yang namanya pola asuh demokrat. Nah, demokrat ini dia seimbang antara si orang tua dan anak. Jadi apa yang menjadi keinginan orang tua dan apa yang menjadikan keinginan itu sejalan. Jadi si anak boleh mengutarakan apa yang diinginkannya dan begitu pun dengan orang tuanya. Jadi yang lebih bagus itu yang ya. Tapi kembali lagi bagaimana karakter atau tipe anak itu sendiri. Karena kan sejatinya setiap orang itu makhluk yang unik dan mereka punya cara berpikir masing-masing. Tetapi kalau memang tidak diterapkan aturan yang sesuai dengan koridor yang ada, insya Allah ya dia akan ketika dia tumbuh menjadi dewasa, ya itu akan digunakannya. Tapi jangan lupa juga lingkungan sangat mempengaruhi. Tadi seperti itu dia bilang, kalau di rumah anaknya pantauannya masih bagus ya, masih bagus yang sesuai dengan harapannya dan keinginannya. Tetapi beliau tidak bisa memantau ketika ada di luar, karena di luar ini biasanya lebih banyak ketemunya yang apalagi kalau di usia remaja. Di usia remaja ini yang dimana mereka sudah merasa bahwa mereka bisa bersuara, mereka bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya atau tidak menjadi keinginannya dibandingin kalau dia masih di usia dini. Dan memang semua terikat kepada kedua orang tuanya. Oke, jadi ada banyak pola asuh di sekolah, bukan cuma satu saja ya. Nah, berdasarkan dengan penjelasan ibu tadi, yang paling ideal itu demokratis berarti ya. Oke, berarti kalau orang tua mau menerapkan pola asuh demokratis, apakah boleh juga di dalam satu waktu ini kan mungkin orang tua dihadapi dengan anak yang mungkin dia kadang tidak menurut atau tidak mau mendengar. Nah, itu bisa nggak sih Bu diselipin dengan yang otoriter tadi, yang ketegasan tadi, atau seperti yang kata Ibu Devi tadi memberikan hukuman atau dan lainnya? Begini, kalau memang sudah diterapkan dengan pola asuh demokrat, harusnya kita konsisten ya, karena itu kan sudah pilihan yang paling ideal untuk diterapkan kepada anak. Jadi kalau misalnya kita menerapkan dengan aturan pola asuh yang berbeda lagi, nanti si anak itu akan menganggap bahwa apa yang harus saya ikuti, yang mana yang harus saya pakai, mana yang harus saya tiru. Nah, kalau misalnya sudah dianggap itu ideal, ya berarti harus konsisten. Kalau misalnya diselipin dengan yang lain lagi, nanti susah lagi. Apalagi kalau di kecilnya sudah diterapkan dengan apa yang menjadi kewajiban anak dan apa yang menjadi haknya anak, apa yang menjadi kewajiban orang tua dan apa yang menjadi haknya orang tua sudah diterapkan dan bagus dan sudah bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita muslim, itu kan kita menuntut anak untuk sholat ya. Yang paling susah itu kalau sholatnya subuh, yang paling susah sholat subuh. Tetapi kalau misalnya anaknya yang cowok sudah dibiasakan datang ke masjid, nah, ketika nanti dia mulai beranjak dan mulai mengenal temannya, kebiasaan itu tidak akan berubah. Karena apa? Karena dia sudah punya pegangan dan sudah punya panduan. Kalaupun berubah, dia akan lebih gampang untuk dikendalikan. Dia sudah punya aturan. Tapi ketika kita membelokkan aturan itu dengan ganti pola asuh yang berbeda, misalnya pola asuh yang segar, tiba-tiba si anak akan mengalami kaget. Yang biasanya diajak diskusi, diajak bertukar pikiran, tiba-tiba kok orang tuanya berubah menjadi sesuatu yang baru dia kenal. Padahal dia sudah beranjak menjadi dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi kalau memang itu sudah selaras, sudah berjalan dengan baik dan sudah saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya, seharusnya konsisten dan melanjutkan. Itu akan lebih bagus. Oke, berarti ketika kita ingin memberikan konsekuensi kepada anak itu tidak harus dalam bentuk hukuman seperti itu ya? Ya, tidak harus. Kita lihat lagi karakter anaknya ya, tipe anaknya. Ada kan yang satu kali ketika dilarang atau tidak bolehkan dia langsung memahami. Tapi ada juga yang sekali dikasih tahu dia nggak memahami. Maksud dari tujuan orang tua malah membangkang. Tapi kalau kita ajak dengan baik-baik,
dengan omongan, apalagi sudah terlatih dari kecil ya dengan aturan-aturan seperti, sebenarnya dia sudah gampang untuk beradaptasi. Oke, berarti pengasuhan antara anak usia dini dengan anak yang udah beranjak dewasa itu apakah sama? Beda. Jadi kalau misalnya anak usia dini ini dia 100% meniru role model yang ada di sekitarnya. Contohnya orang tuanya, gurunya, teman-temannya, atau siapapun yang ada di lingkungannya. Ketika dia sudah meranjak remaja, dia sudah mulai tahu nih siapa yang harus saya ikuti. Nah, biasanya yang diikuti itu adalah orang yang bisa menerima pendapatnya, orang yang bisa mengikuti kemauannya. Nah, siapa di situ yang bisa mengikuti kemauannya atau pendapatnya? Temannya tadi. Karena kan kalau seumuran kan mereka pengetahuannya hanya seputar-seputar itu kan, pengalaman juga seperti itu. Sementara kan kalau orang tua kan dia sudah tahu asam garamnya, dia tahu ini salah, itu yang tidak dibolehkan. Nah, itu yang ketika remaja ini yang memang akan lebih sulit mengaturnya dibandingin ketika dia masa anak usia dini. Oke, berarti dipengaruhi oleh faktor luar Bu ya, seperti teman, lingkungan atau budaya yang lagi tren-tren seperti itu. Nah, sebagai orang tua sendiri Bu, bagaimana sih mengatasi yang yang tidak kita inginkan? Kita kan sudah memberikan hal yang terbaik nih untuk anak kita, tetapi ada faktor luar nih yang mungkin agak merusak sedikit ya Bu ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa memberikan atau mengatasi dari yang tantangan tadi? Kita kan sudah menerapkan nih pola asuh demokratik yang dimana orang tua dan anak itu memiliki hak yang sama, memiliki cara berpikir yang sama. Nah, ketika kita sudah menerapkan seperti itu, jadi kita tinggal, kalau misalnya kita lihat anak itu berubah dari yang tadinya kalau diminta tolong cepat sekali, tiba-tiba sekarang kalau diminta tolongnya banyak dengan alasan-alasan. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita ajak ngomong, kita juga menurunkan ego kita sebagai orang tua, tapi kita anggap bahwa apa sih yang membuat kamu itu kok kalau dipanggil susah sekali, apa dia fokus ke HP-nya, atau dia fokus ke hal-hal yang lain. Nah, kita juga akan melihat ketika kita melihat perubahan ini, kita jangan menganggap sebuah yang remeh, semua yang ini biasa terjadi. Kalau di dalam kehidupan orang itu ada suatu perubahan yang mungkin signifikan, yang tidak seperti apa yang pernah dilakukan, kita harus cepat tanggap. Nah, kalau mungkin anaknya tidak mau terbuka atau dia merasa takut dihakimi sama orang tuanya, kita bisa melibatkan pihak ketiga. Dimana ini pihak ketiga adalah teman media, kita tanya kepada temannya kenapa seperti ini. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang akan dilakukan kepada anak. Karena zaman anak ini kadang lebih nyaman curhat sama temannya daripada orang tuanya yang jadinya tertutup seperti itu Bu ya. Nah, teman-teman, menarik perhatikan apa yang disampaikan Bu Ami tentang pengasuhan yang baik, apa jenis-jenis pola asuh yang bisa diterapkan yang paling ideal seperti apa. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya yang tentunya akan jauh lebih menarik dari itu. Hai teman-teman, balik lagi di podcast kita. Kita akan masuk ke segmen terakhir, tidak terasa teman-teman karena pembahasan kita hari ini seru sekali. Nah, Ibu Devi ini kayaknya dari tadi penasaran ya Bu, ada yang ingin ditanyakan gitu dengan pakar kita ini. Kira-kira ada nggak Bu apa pengalaman atau sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ali? Iya, saya dari tadi pengen banget pakai bertanya. Boleh ya Mbak? Boleh. Begini Bu Andi, sebagai seorang psikolog itu kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah dari pola pengasuhan yang saya berikan pada anak saya tadi, apakah itu terlalu tinggi untuk anak saya atau terlalu termasuk otoriter atau gimana gitu menurut Ibu itu apa yang saya sampaikan itu? Terima kasih Bu Devi, pertanyaan bagus sekali. Apa yang diterapkan di setiap keluarga itu pasti berbeda-beda. Intinya, ketika yang di dalam keluarga itu diterapkan aturan, tidak ada pemberontakan yang secara kekerasan.
jika ada pemberontakan pastikan apa yang ibu inginkan itu tidak akan pernah tercapai. Misalnya ibu pengen mereka disiplin dalam hal bangun pagi, jadi tidak perlu untuk dibangunin dan mereka sudah tahu pagi itu ketika mau berangkat sekolah apa yang mereka harus lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya itu sudah berjalan, berarti kan kita tidak usah teriak-teriak lagi ya Bu ya. Tapi kalau misalnya mereka merasa aturan itu dibuat tiba-tiba dan mereka harus menerapkan dengan disiplin yang bangun pagi tadi, ya pasti akan ada penolakan dari anak tersebut ya Bu ya. Jadi selagi masih nyaman, selagi anaknya masih bisa bercerita, selagi anaknya merasa tidak diberatkan dengan aturan-aturan di rumah, nggak masalah dengan apa yang sudah dilakukan. Hanya anak-anak ini kan yang kita takutkan ketika di rumah perilakunya itu berbeda di luar. Jadi boleh sekali-sekali ibu kontrol juga apa yang terjadi di luar. Misalnya ibu ikutin nih anaknya pergi kemana, terus dengan siapa teman-temannya. Jadi jangan sampai kita kecolongan juga, karena tidak sama dengan apa yang ada di rumah. Jadi boleh nggak apa-apa, walaupun tadi kalau saya lihat cerita ibu tadi anak ini sudah tahap remaja ya, karena remaja ini lah yang paling rawan karena mereka gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau yang anak usia dini tadi masih bisa diatur karena dia belum banyak yang dia lihat, belum banyak yang bisa mempengaruhi dan cara berpikirnya juga masih sederhana. Tapi kalau remaja ini kan mereka terkadang kita juga banyak juga saya kasus-kasus yang datang ke meja saya, dia itu di rumah lebih banyak waktunya dibandingin di luar, tapi yang tidak diduga-duga ternyata media sosial, permainan yang ada di HP atau laptop yang digunakan medianya tadi itu lebih dahsyat dibandingin dunia nyata. Nah itu yang kadang kita nganggap wah anak saya aman nih ada di dalam rumah, nggak mungkin terjadi apapun. Nah, tapi ketika dia di dalam rumah dengan akses yang HP yang terlalu dibebaskan, itu dia bisa berkelana kemanapun, apapun yang dia ingin akses, apapun yang dia ingin cari, dia bisa dapatkan tanpa dia melakukan kegiatan atau aktivitas di luar. Nah itu yang harus kita pantau juga. Jadi kita bisa pantau apa yang menjadi konsumsi dia ketika dia menggunakan media tadi. Jangan dilepaskan 100% ya Di zaman era digital ini ya, karena banyak kasus saya malah dapat anaknya dia mantap-mantap di dalam rumah, tapi pengen merubah alat kelamin, ternyata di situ ada komunitas yang memang merasa senasib, merasa dibully, merasa kurang ada temennya, sehingga mereka menganggap komunitas yang ada di media itu mendukung apa yang mereka lakukan. Jadi mereka merasa ada teman yang senasib. Nah, tapi nggak nyata orangnya di mana, kegiatannya di apa, dibandingin ketika dia di luar yang memang ada wujud nyata orangnya siapa, tempatnya di mana, itu lebih gampang dipantau dibandingin yang diam-diam atau tersembunyi ini. Seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan tuh udah berjalan gitu, tapi mungkin sekarang lebih ke memantau karena anak saya dalam tahap remaja ini. Jadi bukan benar atau salah ya Bu ya. Maksudnya ini kan yang kita akan lakukan adalah manusia ya Bu ya. Jadi bagaimana dia ini nyaman dengan apa yang kita terapkan. Kalau dia nyaman kan berarti apa yang ingin kita lakukan kepada anak kita dia akan mengikuti dan dia tidak terkontak karena dia menganggap masih wajar dan memang ini tugasnya dia untuk melakukan. Misalnya udah itu pengen anaknya belajar dari jam sekian sampai jam sekian karena dia tahu ini memang kewajiban dia sebagai seorang pelajar, berarti tanpa disuruh pun ya memang harus dilakukan. Atau misalnya sholat tanpa disuruh pun jadi sudah tahu menjadi kewajiban dia. Jadi bukan benar atau salah, tapi nyamannya dulu, nyaman anak tersebut dan ibu juga sebagai orang tua melihat tidak ada perilaku yang menyimpang atau perilaku yang terlihat aneh, ya kan itu biasanya kelihatan. Contohnya misalnya pulang sekolah mengurung diri, nanti keluar pas mau makan. Nah kita bertanya nih di dalam ruangan kecil di dalam kamar itu apa yang dia lakukan, ngapain dia di dalam kamar itu? Ya, Jelas banget ya Bu penjelasan dari Bunda Ani. Satu lagi Bu, yang bikin saya penasaran, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang jenis sekolah asli. Nah, ada nggak sih dampak dari sikap anak ketika dia diterapkan pola asuh tertentu ya Bu ya?
ketika anak di luar di lingkungan itu ada nggak sih pengaruhnya kepada anak? Apakah misalkan nih anaknya diterapkan pola asuh otoriter, jadi membuat anak sikapnya di luar dia mudah marah ke temennya atau mudah tersinggung. Nah, gimana Bu? Ya pasti ya. Jadi pola asuh itu memang membawa bagaimana nanti arusnya seperti apa anak tersebut. Jadi contohnya misalnya dengan pola asuh yang otoriter di mana anak tidak memiliki hak, hanya orang tua yang mengendalikan semua apa yang menjadi keinginan anak. Anak merasa bahwa dia ini dihakimi, terus merasa bahwa tidak merasa nyaman dengan keadaan yang ada di dalam rumah. Nah, perilaku dari contoh ini aja, misalnya kata-kata kasar yang dilontarkan ketika orang tuanya lagi marah, ya, misalnya kata-kata yang tidak menyenangkan ya, apalagi kalau misalnya membandingkan dengan saudara yang lain atau membandingkan dengan tetangga yang ada di sekitar itu. Nah, itu akan membekas dengan dia tidak akan mampu melawan orang tuanya karena memang faktor usianya kalau usia tinggi. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dia akan melawan ke teman-temannya. Jadi apa yang diterapkan di rumah itu dia akan dia ikuti di sekolah. Oke, aku nggak bisa nih sama orang tua aku karena mereka dewasa dan besar, sementara aku masih kecil. Nah, yang kecil seperti aku siapa ya? Nah, orang terdekat yang kecil seperti aku ya teman-teman aku di sekolah. Berarti aku bisa dong. Jadi apa yang aku alami, apa yang aku dapat dari orang tua aku, teman aku juga harus merasakan apa yang seperti dilakukan tersebut. Misalnya orang tuanya kalau misalnya marah tidak menasihatin tapi mencubit atau memukul, nah itu akan diterapkan kepada temannya. Tapi dilakukan dengan teman-teman yang dianggapnya lemah, teman-teman yang dianggapnya tidak bisa melawan. Makanya terjadi seperti itu. Nah, biasanya pelaku bully ini yang anak-anak yang di rumahnya kurang kasih sayang, diterapkan dengan aturan-aturan yang keras, tapi dia tidak bisa membela diri, sehingga itulah yang terjadi di sekolahan atau di lingkungan rumahnya, di rumah sekitarnya. Jadi apa yang dia tiru, ya itu yang dilakukan. Berarti berpengaruh Sangat. ya pola asuh terhadap interaksi anak ke luar. Wah, teman-teman, kita masih banyak sebenarnya akan dibahas, tapi waktunya sudah habis. Sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa. Di next episode podcast selanjutnya kita akan membahas lagi hal-hal yang menarik dari pengasuhan ini. Nah, untuk terakhir nih, saya pengen tahu kesimpulan dari Ibu Devi. Ada beberapa hal yang saya ambil dari podcast kita hari ini sesuai penjelasan dari pendidikan bakar anak tadi ya, psikologi dari Bu Anggi, itu bahwa pendidikan anak itu ya tidak bisa kita samaratakan seperti saya dulu dididik sama orang tua saya, mungkin didikan VOC ya yang terlalu keras. Nah, setelah zaman sekarang kita tidak bisa memperlakukan dengan hal yang sama. Jadi mungkin saya bisa tarik ulur gitu, anak-anak boleh diberikan kebebasan tapi di dalam koridornya tetap dengan aturan. Kemudian saya juga bisa menarik seperti misal saya harus bertindak tegas kepada anak-anak saya. Jadi dengan pendidikan yang saya berikan kepada anak-anak, apalagi di zaman sekarang ini yang luar biasa, kita benar-benar harus menjaga anak kita terus. Apalagi anak saya, karena anak saya perempuan, anak saya itu saya jadikan seperti kata orang sekarang itu bestie. Jadi anak-anak itu bisa ngobrol sama saya, bisa bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Jadi saya tidak membuka peluang dia nyaman sama orang lain, jadi biar dia bercerita sama saya aja dengan semua permasalahannya. Jadi saya buat nyaman anak saya di rumah. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih Bu Devi atas kesimpulannya. Atau ini kita sudah membahas tentang pengasuhan atau pola asuh ya Bu. Nah, saya ingin tahu kesimpulan podcast kita hari ini apa? Oke, yang kita bisa tarik dari pola asuh terhadap anak kita, saya himbau kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia atau di dunia lebih luas lagi bahwa ini adalah manusia yang kita hadapi. Manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki pikiran. Jadi ketika kita mungkin waktu kecil dulu kita diperlakukan sama orang tua kita tidak baik-baik saja, tolong untuk saat ini, untuk detik ini kita putus mata rantainya supaya generasi ke depan tidak ada lagi yang bersakit sampai harus menghabiskan nyawanya sendiri karena merasa tidak ada lagi yang menyayangi, tidak ada lagi yang melindungi. Jadi kita sama-sama memperbaiki apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Untuk kedepannya ini adalah aset bangsa kita, generasi-generasi yang hebat yang mereka nanti akan memimpin negara ini. Jadi saya himbau
kalau mau diterapkan pola asuh yang bagus itu adalah pola asuh demokratis, di mana setiap manusia baik itu orang tua maupun anak-anak mereka memiliki hak yang sama. Jadi saling mendukung, tidak menghakimi, menghargai dan dihargai, itu akan lebih indah daripada kalau kita tidak dihargai. Terima kasih Bu Ani. Jadi teman-teman bisa kita tarik kesimpulan dari podcast kita hari ini, dari pengalaman Bu Devi dan dari penjelasan dari pakar kita Bu Ani, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengasuhan sejak anak usia dini itu penting sekali untuk diterapkan pola asuh yang baik, karena pola asuh yang baik itu akan menentukan jalan atau karir atau masa depan anak ke depannya bagaimana. Mungkin cukup podcast kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton atau yang menyaksikan. Semoga podcast kita hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani, kepada Ibu Devi atas penjelasannya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.